Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Semua yang hadir di ruang Zoom dan juga mungkin ada yang di YouTube nanti yang hadir. Kita lanjutkan eh, bacaan kitab kita terhadap kitab Al-Wajiz fi Ushul Fiqh. Sebelumnya saya tanya dulu, suara saya jelas? Ada kebisingan nggak? Kedengeran, Pak. Mantul-mantul? Oke, jelas ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nash'atu ilmi usulil fiqhi. Kita membahas tentang perkembangan ya, munculnya ilmu usul fiqh. Jadi bagaimana usul fikih itu muncul dan berkembang. Ini nanti yang akan kita bahas mulai dari poin ini. Usulul fiqh menjak awit dan temu apa al fiqhu fikih. Usul fikih itu ada sejak fikih ada. Jadi usul fikih ada sejak fikih ada. Jadi tidak bisa dipisahkan antara fikih dengan usul fikih. Ya. Fama dama hunaka fikhun. Fama dama mongko semangsane ono. Iku hunaka ono kono panggonan apa fikhun fikih. Lazima mongko wajib hatman kelawan mesti apa wujudu usulin. Wujude usul wadhabita lan pira-pira bobit batasan ya. Oke. Wa qawaida lan pira-pira kaidah lahu maring fikih. Jadi selama ada fikih maka dapat dipastikan ada usulnya. Ada dhawabitnya, ada batasan-batasannya dan ada kaidah-kaidah bagi fikih. Artinya setiap ada fikih pasti ada usul yang mendasarinya. Ada kaidah yang menjadi dasar munculnya fikih. Ada batasan yang menjadi batasan sampai muncul fikih. Ya. Wahadhihi lan utai kilah usul duwabit qawaid hiya usul duwabit qawaid iku muqawwamatu ilmil usul. Pira-pira bagiane ilmu usul wa haqiqatuhu lan haqiqate usul. Usul dobit kaidah ya itulah isinya usul fikih itu kan itu ilmu usul fikih itu isinya dan hakikatnya itu yaitu jadi usul dobit dua bit kawaid itu adalah mukawamat itu isinya ya bagian dalemannya ilmu usul fikih dan hakikatnya usul fikih itu isinya itu. Jadi setiap fikih pasti ada dua bitnya, ada kawaidnya, ada usulnya. Oleh karena itu di mana ada fikih di situ ada usulnya. Usul dobit kaidah walakinnal fikhalan tetapi ini fikih iku sabaqo disi apa fikih ilmal usuli ing ilmu usul fikih tadwini ing dalem dan hakikatnya itu yaitu apa tadwin itu mengkodifikasi dua bit kodifikasi itu wa in qoronahu senajan barengi apa fikih ing usul fil wujudi ing dalem wujude. Tetapi fikih lebih dulu dikodifikasikan dibanding ilmu usul fikih. Walaupun secara wujud itu bersamaan. Fikih dan usul fikih itu secara wujud bersamaan ada. Tetapi tadwinnya, kodifikasinya itu kan kita tahu dalam sejarahnya. Jadi setiap fikih itu lebih dulu fikih dibanding usul fikih. Jadi kodifikasi atau pembukuan ilmu fikih itu lebih awal dibanding pembukuan kodifikasi ilmu usul fikih. Bimakna annal fikha kelawan makna sak temene fikih iku duwina. Ya. Oke.
Bimakna annal fikih lawan sak lawan makna sak temene fikih iku duwina dikodifikasikan dibukukan apa fikih wahuzibat ya. Jadi usul fikih wahuzibat wahuzibat dan wahuzibat bermasalahi fikih wa ursi idahe fikih wa nuzimat lan den toto ya apa abu-abuhu pira-pira bape fikih qabla tadwini qawaidi usul fikih ing dalem sadurunge pembukuane pira-pira kaidahe usul fikih wa tasdzibiha lan nyempurnakake qawaid wa tamyiziha lan misahake qawaid an ghairiha saking saliyane qawaid ya. Tadi bimakna annal fikih duwina maknanya fikih itu dibukukan, dikodifikasikan, wahuzibat masailuhu masalah-masalah yang ada dalam fikih itu sudah mulai banyak disempurnakan, sudah mulai agak matang gitu ya. Wa ursiyat qawaiduhu kaidah-kaidahnya sudah mulai ditata dengan baik. Wa nuzimat abwabuhu bab-babnya sudah disusun ya. Nuzimat itu disusun. Bab-babnya disusun ya dengan baik qabla tadwini qawaidi usul fikih. Sebelum pembukuan kodifikasi kaidah-kaidah dalam usul fikih. Jadi fikih sudah agak matang dulu, sudah dikodifikasi, sudah dibukukan, masalah-masalah dalam fikih sudah ditata dengan baik, kaidah-kaidah yang terkait dengan fikih sudah ditata, bab-bab fikih sudah tersusun rapi gitu ya. Sebelum usul fikih itu muncul, dikodifikasikan. Nah, jadi memang fikih dengan usul fikih itu lahirnya bareng ya. Karena di mana ada fikih di situ ada usul fikih, tetapi dari sisi kodifikasi fikih jauh lebih awal dikodifikasikan dibanding usul fikih. Ya. Sudah kaidah itu sudah mulai dibedakan antara fikih dengan yang lain. Fikih itu usul fikih belum belum ada. Wahadalan utawi kilah perkara iku layakni orang orang bermakna apa hada ana sak temene kelakuan iku lam yansya ora muncul apa usul fiqih illa mungdhu tadwinihi angin awit kodifikasine usul wa annahu lan sak temene usul fiqih iku lam yakun ora ana apa usul fiqih iku maujudan maujud qabla zalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono tadwin ini tidak bermakna ini tidak bermakna bahwasannya usul fikih itu belum muncul kecuali setelah dikodifikasian. Enggak. Ini tidak bermakna bahwasanya usul fikih itu baru ada ketika dikodifikasikan. Enggak seperti itu. Ya. Wa annahu lam yakun maujudan qabla dzalika dan bahwasanya usul fikih itu belum ada sebelum dikodifikasikan. Tidak bermakna seperti itu. Ya. Jadi usul fikih tetap ada walaupun belum ada kodifikasinya. Au annal fuqahaa utawa sak temene pira-pira ahli fikih iku makanu ora ana sapa fuqaha iku ya juruna padha lumaku sapa fuqaha fistimbatihim ing dalam istimbati fuqaha lil ahkami maring pira-pira hukum ala qawaida ing atase pira-pira ala qawaida ing atase pira-pira kaidah muayyanatin kang tertentu. Wana mana hijalan piro-piro metode sabitatin kang tetep. Ya. Atau bahwasannya para fukuha itu tidak
me- menggunakan kaidah tertentu dalam mengistimbatkan hukum. Tidak. Jadi para ahli fikih ketika mereka menetapkan hukum, istimbat hukum, itu walaupun tidak ada usul fikih atau walaupun usul fikih belum dikodifikasikan, bukan berarti mereka istimbat hukum itu tanpa kaidah, tanpa manhaj. Enggak, bukan seperti itu. Jadi walaupun usul fikihnya belum dikodifikasikan, tetapi para ulama fikih itu ketika mengistimbatkan hukum, pada dasarnya juga sudah menggunakan kaidah, sudah menggunakan manhaj tertentu. Ya. Fal waqi'u mongko utawi kang sak beneri iku anna qawaid hadzal ilmi sak temene pira-pira kaidah ikilah ilmu wa manahijahu lan pira-pira metodene hadzal ilmi iku kanat ono apa qawaid iku mustaqirrotan tetep fi nufusil mujtahidina. Ini mujtahidina artinya ing dalem pira-pira atine pira-pira mujtahid. Wa kanulan ana sapa mujtahidun iku yasiruna padha lumaku sapa mujtahidun fi dhau'iha ing dalem apa pancarane qawaid ya wa manahij wa illam yasrahu senajan ora padha apa eh, sarahah itu dengan jelas ya senajan ora padha jelasake sapa mujtahidun biha kelawan qawaid. Ya. Pada kenyataannya kaidah ilmu fikih, manhaj ilmu usul fikih ya, kaidah dalam ilmu usul fikih, manhaj dalam usul fikih itu pada dasarnya sudah ada dalam pikiran dan hatinya para mujtahid. Mereka beristihad ya menggunakan kaidah, menggunakan manhaj itu. Walaupun mereka tidak menjelaskan ini namanya manhajnya apa, tidak menjelaskan itu karena tidak dikasih nama tertentu. Karena secara ilmu keilmuan belum dikodifikasikan, jadi belum disistematiskan gitu ya. Tapi mereka sudah menggunakan. Ya, sebagai contoh apa? Ini contohnya ya. Oke, contohnya ini Fa Abdullah bin Mas'udin. Fa Abdullah bin Mas'udin mongko utawi Abdullah bin Mas'ud. Ya. As-Sahabi, As-Sahabi al-Faqih. Mongko Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang faqih iku indama kana nalikane ana sapa Abdullah bin Mas'ud iku yaqulu ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud innal hamilah sak temene wong kang hamil al mutafa kang meninggal anha saking hamil sapa zaujuha bojone hamil tangqadi mongko nglakoni ya ngentekake sapa hamil iddataha atau tangkau di mongko entek apa iddatuha iddae hamil biwad'i hamliha kelawan lahire kehamilane hamil liqouli ta'ala krono dawi Allah ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun wa yastadillulan ngalap dalil sapa Abdullah bin Mas'ud bi anna suratat tolaki kelawan sak temene surah at-tolak allati fiha kang iku tetep ing dalem surah at-tolak apa hadil ayatu ikhlah ayat iku nuzilat dan turunake apa surah at-tolak ba'da suratil baqarati sak use surat al-baqarah allati fiha kang iku tetep ing dalem suratul baqarah apa qauluhu ta'ala dawi Allah ta'ala walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Innama kana angin mestine ana sapa Ibnu Mas'ud iku yusiru aweh isyarat sapa Ibnu Mas'ud bihadzal istidlal kelawan ikla istidlal
ila qaidatin maring sujine kaidah min qawaidil usuli saking pira-pira kaidah usul wahya utai kaidah iku innan nasso sak temene nas alahiko kang sak eh, kang teko keri ya, kang nyusul iku yan sahu nasah apa anas lahik annasso ing nas asabiko kang wis dhisik. Wa illam yusrah senajan orang jelasake sapa Ibnu Mas'ud bidzalika kelawan ikilah kelawan mengkono kaidah. Ya. Sebagai contohnya ini Ibnu Mas'ud seorang sahabat yang ahli dalam bidang fikih itu berpendapat bahwasannya wanita yang hamil wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wanita yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Nah, jadi orang yang wanita yang hamil yang ditinggal mati itu kan dia punya dua ketentuan ya. Ketentuannya wanita yang hamil itu masa iddahnya sampai melahirkan. Sedangkan ketentuan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, tetapi Ibnu Mas'ud berpendapat kalau wanita hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Bagaimana dengan ayat yang lain? Wa yastadillu bi anna surat at-talaq allati fi hadhihi ayat. Ibnu Mas'ud berdalil dengan surat at-talaq ini baulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlahun itu diturunkan turun setelah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang ada ketentuan ini. Walladzina yutawaffawna minkum. Wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Wa yadharun azwajan. Ya. Oh, laki-laki yang meninggal dan dia meninggalkan istri, laki-laki yang meninggal dan dia meninggalkan istri, maka yatarabbasna bi anfusihinna. Maka istri-istri itu punya waktu masa iddah ya, arba'ata asyhuri wa asyra. 4 bulan 10 hari. Karena eh, ketentuannya yang hamil tadi sampai melahirkan itu ayatnya turun setelah ayat tentang Al-Baqarah tadi bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari, maka yang belakang inilah yang berlaku. Inna makana yushiruha bihadar istidlal. Ibn Mas'ud memberi isyarah dengan dalil ini dengan satu kaidah usul fikih. Namanya kaidah nasakh dan mansukh. Ya, ini pendapat yang dulu ya, mengatakan ini nasikh dan mansukh. Jadi yang dulu ayat yang datang lebih awal itu dinasah oleh ayat yang datang akhir. Tapi apakah Ibnu Mas'ud mengatakan dengan ini ayat ini menasah? Tidak. Walaupun Ibnu Mas'ud tidak menjelaskan bahwasanya ini namanya nasakh mansukh atau ini namanya eh, apa ayat yang dulu itu dihapus oleh ayat yang datang setelahnya. Enggak pernah menjelaskan itu, tetapi ini kaidahnya. Itu kaidah yang dipakai. Walaupun tidak dijelaskan. Oke. Artinya apa? Artinya walaupun usul fikihnya belum dikodifikasikan, tetapi kaidah yang terkait dengan usul fikih itu sudah dipakai ketika seseorang berpendapat atau mengeluarkan fatwanya. Kama annal adata kaya temene adat iku ana syai sak temene suwi-wiji iku wanuri den bukoke, dibukukan, ditadwinkan, dikodifikasikan apa syai.
Fatadwinu mongko utawi kodifikasi pembukuan iku kasifun perkara kang buka an wujudihi saking wujude syai lamun siun dudu kang nukulake lahu maring syai. Ya. Artinya apa? Sebagaimana kebiasaan bahwa sesuatu itu ada dulu baru dikodifikasikan. Bukan kok berarti adanya itu karena dikodifikasikan tidak. Tapi ada dulu baru dikodifikasikan. Bukan kok ada kodifikasi baru ada enggak. Ya. Maka tadwin kodifikasi itu hanya menyingkap keberadaannya, bukan memunculkan. Ya. Jadi sebuah buku, sebuah karya itu sudah hanya mengumpulkan aja tuh. Materinya sebenarnya sudah ada dulu. Gitu. Materinya sudah ada, dan itu tinggal dibukukan. Bukan berarti bahwasanya ketika dibukukan berarti materi itu baru ada, enggak. Materinya sudah ada dulu, baru dibukukan. Dalam ilmu nahwu dan ilmu mantik. Famazal mongko ora lebar-lebar sapa Arab wong Arab iku tarfa'u. Ngrafa'ake sapa Arab al fa'ila ing fa'il utang sibulan nasobake sapa Arab al maf'ula ing maf'ul fi kalamiha ing dalam kalame Arab. Dalam ilmu nahwu juga seperti itu. Kaidahnya fa'il itu rafa, ya. Kemudian maf'ul bi itu nasab gitu ya. Kaidahnya itu tapi kan baru baru dibukukan muncul belakangan. Tetapi sejak dari dulu sebelum ilmu nahwu itu muncul, orang Arab itu ya kalau namanya fa'il ya pasti dirafakkan. Namanya maf'ul bih ya dinasobkan gitu. Watadilan lumaku ala hadil qaidati. Watadilan lumaku eh, apa kaidah ala hadil qaidati ing atas ilah kaidah wa ghaidah lan liyane kaidah. Min qawaidin nahwu min qawaidin nahwi saking berbagai kaidah kaidah nahwu. Qabla tadwini ilmin nahwi sadurunge pembukuane ilmu nahwu. Kaidah seperti ini jalan bahwasanya jar majrur bahwa mudhof ilaih itu jar gitu ya. Itu sejak dari dulu sudah berjalan seperti itu sebelum ilmu nahwu dibukukan. Walau ungkola ulan utai pira-pira wong ahli akal, para saintis rasionalis ya. Iku kanu ana sapa ukola iku yatana kosuna padha saling munakosah sapa ukola wa yastadilluna lan padha amrih dalil sapa ukola bil badihiyati lan pira-pira perkara kang jelas. Qabla yudawana sadurunge yen to den bukake apa ilmu mantik waktu doa lan den karang apa itu pira-pira kaidahe ilmu mantik. Eh, orang filsafat itu ya ilmu kalam dan sebagainya itu ya mereka melakukan debat dan sebagainya itu ya berdalil dengan postulat-postulat dengan eh, rasionalisasi rasional tertentu sebelum ilmu mantik ilmu logika ya itu disusun kaidah-kaidah tentang logika itu belum disusun tetapi ketika para ulama logika, para ulama filsafat dan sebagainya itu ketika saling berinteraksi, saling beradu argumen, ya mereka sudah pakai pakai kaidah gitu. Walaupun eh, ilmu tentang kaidah itu belum dibukukan gitu. Fa usulul fiqhi, mongko utai usul fikih idan ing dalam kono panggonan atau dalam kono waktu iku sahibul fikhi ngancani fikih walazimu kang netepi fikih mungzu nas'atihi awit muncule fikih. Oleh karena itu usul fikih itu ya menyertai fikih, membersamai fikih gitu. Menyertai membersamai fikih gitu. Balkana balik ono opo usul fikih iku maujudan maujud qabla nas'atil fikhi sadurunge berkembangnya fikih.
Li'annahu krana sak temene usul iku qawaninu pira-pira konun aturan lil istimbati maring istimbat wa mawazinu lan pira-pira timbangan lil aroi maring pira pendapat walakin lam tazhar tetapi ini ora pertelo apa lah hajatu hajat kebutuhan ila tadwinihi maring kodifikasi atau membukukan usul fikih awalan ing dalam kawitane. Bahkan usul fikih itu bisa saja muncul lebih awal daripada fikih. Kenapa? Karena ketika fikih itu mau ditetapkan harus ada kaidahnya dulu supaya penetapannya benar gitu. Jadi konon kaidah untuk istimbat untuk menimbang bahwasanya sebuah pendapat itu benar atau tidak itu harus ada kaidahnya dulu. Kaidahnya ada baru ketika memunculkan pendapat itu benar, tidak lagi salah karena sudah mengikuti kaidah yang ada. Nah, sehingga dikatakan kaidahnya bisa saja muncul lebih awal daripada fikihnya. Tetapi kebutuhan untuk men, mengkodifikasikannya belum ada saat itu. Belum ada saat itu. Oke. Fafi zamanin Nabi. Mongko ing dalem zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanat ora ono iku hunaka ing dalem kono panggonan apa hajatun. Kebutuhan lil kalami mari ngomongake ang qawaidi hadzal ilmi saking pira-pira kaidah ikilah ilmu. Fatlan apa maneh antadwinihi saking membukukan hadzal ilmi. Pada masa Nabi misalnya tidak ada kebutuhan untuk sekedar membincangkan saja tentang kaidah ilmu ini enggak, kaidah usul fikih pada masa Nabi enggak ada yang ngomongin itu. Kenapa? Sedang tidak butuh. Wong ngomongkan tentang itu saja tidak ada, apalagi membukukannya. Enggak ada kebutuhan saat itu. Mengapa? Li'anan Nabi ya krono sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi huwa ya Nabi iku marja'ul fatya nggon rujukane fatwa ya. Wa bayanil ahkamilan jelasake pira-pira hukum karena Nabi itu adalah rujukan fatwa menjelaskan hukum rujukannya sudah ada kok jadi kalau ada masalah tinggal tanya Nabi turun wahyu gitu. Turun ayat Al-Quran atau Nabi menjelaskan dengan hadis gitu selesai. Maka nggak butuh kaidah, nggak butuh membukukan tentang usul fikih, nggak ada kebutuhan tentang itu. Fama hunaka mongko, fama kana mongko ora ono iku hunaka ono ing kono panggonan apa mindaen saking eh, apa perkara sing ngajak ngundang lil ijtihadi maring ijtihad wal fikhilan fikih. Wa haitsu la ijtihad lan sekirane ora ana ijtihad iku maujud fala manahija mongko ora ana manhaj iku maujud lil istimbati maring istimbat wala hajat lan ora ana kebutuhan iku maujud ila qawaidihi maring pira-pira kaidahe istimbat. Pada masa Nabi, Nabi itu rujukannya fatwa, menjelaskan hukum juga ada Nabi. Karena itu tidak ada faktor yang mendorong munculnya ijtihad dan fikih. Nggak perlu ijtihad, nggak perlu ijtihad. Karena apa? Ada nabi, nabi wahyu gitu. Wahai surat ijtihad, kalau ijtihad tidak ada, maka tidak butuh manhaj untuk istimbat hukum. Istimbat hukum itu kan, oh ini ada persoalan baru, oh tidak ada nas yang secara jelas menjelaskan misalnya, maka butuh istimbat. Oh atau ada ayat ini maknanya apa sih itu? Oh butuh kaidah yang bisa menjadikan kita memahami isi ayat itu secara jelas misalnya. Itu baru butuh usul fikih, qawaid dan sebagainya. Kalau pada masa Nabi, kalau nggak jelas tanya Nabi langsung. Nabi ini maksudnya apa gitu ya. Karena tinggal bertanya maka nggak butuh metode, nggak butuh kaidah, nggak butuh ijtihad. Tinggal tanya Nabi selesai.
Gitu ya. Oke. Wa ba'da wafatin nabiyyi lan sause wafate nabi al karimi kang mulya zuharat pertelo apa waka ingu pira-pira kejadian wa ahdatsun lan pira-pira kedadian kana kang ana iku la Buddha tan kena ora apa min muwajahatiha saking ngadepi waqa'i wa ahdath bil ijtihadi kelawan ijtihad wastimbati ahkamiha lan istimbat pira-pira hukume waqa'i wa ahdath bayane minal kitabi saking kitab was awis sunnati utawa sunnah ya. Illa anna fuqaha as-sahabati tetapi ini sak temene pira-pira ahli fikih iku lam yas'uru ora padha ngrasa sapa fuqaha sahabat bil hajati kelawan hajat ilal kalami maring ngomong angkuaidil ijtihadi saking pira-pira kaidah ijtihad wa masalikal istidlali wa masalikil istidlali lan pira-pira dalane istidlal wal istimbati lan istimbat lima arifatihim krono oleh ngawerui fuqaha sahabat bil lughatil arabiyyati kelawan bahasa Arab wa asali bihalan pira-pira uslupe bahasa Arab wa wujuhi dalalati alfadhiha lan pira-pira wajahe macem-maceme penunjukane pira-pira lafale lughatul arabiyyah wa ibaratiha lan pira-pira ibarate lughatul arabiyyah wa ibaratiha lan pira-pira ibarate alfad ala ma'aniha ing atas pira-pira maknane alfad wali ihatotihim lan krono oleh nglimputi fuqaha sahabah bi asrori tasyri'i kelawan pira-pira rahasiane tasyri' wa hikmatihi lan hikmah tasyri' wa ilmihim lan ora ngaweruhi fuqaha sahabah bi asbabi nuzulil Quran kelawan pira-pira sebab turune Al-Quran wa wurudi sunnati lan tumekane wurude sunnah. Nah, ini gini penjelasannya. Setelah Nabi wafat, setelah Nabi meninggal, muncullah berbagai peristiwa. Ya, Duharat, waqa'i'u, wa ahdatsun. Oke. Setelah Nabi meninggal, muncul beberapa peristiwa, kejadian yang labudda min muwajatiha, yang harus dihadapi oleh para sahabat bil ijtihad kelawan ijtihad. Harus ijtihad. Kenapa? Quran sudah nggak turun. Nabi sudah meninggal. Kalau ada persoalan baru, mereka sudah nggak ngerti bertanya, sudah nggak bisa bertanya ke Nabi. Nabi sudah meninggal. Ya. Maka butuh ijtihad, butuh istimbat hukum. Oh, kalau seperti ini hukumnya seperti apa? Ya, butuh istimbat. Dari mana sumbernya? Dari kitab sunnah, Quran dan sunnah. Nabi meninggalkan dua tinggalan yang besar, yaitu Quran dan sunnah. Sumbernya masih ada nih. Ada peristiwa baru. Harus ditentukan hukumnya. Nah, maka butuh ijtihad. Karena butuh ijtihad berarti butuh kaidah. Supaya fikihnya, hukum yang ditetapkan itu tidak melenceng. Maka butuh kaidah. Dan itu dipakai oleh para sahabat. Hanya saja, hanya saja, fuqaha di kalangan sahabat, ya, sahabat itu kan bertingkat-tingkat ya. Nah, yang ahli fikih dari kalangan sahabat itu belum merasa butuh untuk ngomongkan tentang ini kaidahnya. Oh, kalau ini berarti kaidahnya pakai ini, itu nggak butuh itu. Caranya supaya istimbat hukum ini pakai nasakh mansuh atau pakai am dan khos atau pakai kias, enggak ada itu. Kenapa? Lima rifatihim bil lughatil arabiyyah. Karena para sahabat itu tahu betul tentang bahasa Arab. Tahu uslub-uslubnya. Tahu dalalatul alfat. Dalalatul alfat itu kalau lafalnya ini maknanya menunjuk pada apa.
Itu paham betul dengan itu. Mereka tidak perlu kaidah yang disebutkan secara eh, apa jelas, tetapi kaidah itu sudah tertanam dalam diri mereka. Jadi kaidah itu ada merasuk dalam diri dan jiwa mereka. Sehingga ketika menetapkan hukum, membaca ayat, membaca sunnah, itu secara otomatis kaidah itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Karena mereka menguasai bahasa Arabnya dengan baik. Bahasa Al-Quran, bahasa sunnah mereka paham gitu. Mereka juga wali ihatatihim bi asari tasyri. Rahasia-rahasia syariat itu mereka tahu, hikmatus syar'i mereka tahu, paham, merasuk dalam jiwa mereka. Dan wa ilmihim bi asbabi nuzul Quran. Sebab nuzul Quran itu mereka tahu. Kenapa? Mereka yang mengalami. Al-Quran turun kepada Nabi, kepada para sahabat. Jadi, oh ayat ini turun pas peristiwanya apa? Oh, terkait dengan kejadian apa? Kenapa muncul ayat ini? Itu mereka tahu. Asbaburu di sunnah. Kenapa Nabi mengatakan ini? Pas kondisinya seperti apa? Waktunya bahkan seperti apa itu? Nah, mereka tahu karena mereka yang mengalami. Oleh karena itu tidak butuh menjelaskan tentang kaidah. Otomatis kaidah itu jalan merasuk dalam jiwa mereka. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh para sahabat terkait dengan hukum yang didasarkan pada Quran dan Sunnah itu sebenarnya menggunakan kaidah, tapi nama kaidahnya tidak pernah disebutkan. Karena apa? Ya nggak butuh gitu. Mereka sudah terpatri ke dalam jiwa mereka kok kaidah-kaidah itu. Gitu. Oke, wakana lan ono apa nahjuhum manhaje carane sahabat fuqaha sahabah fil istimbati ing dalam istimbat ya iku annahum sak temene fuqaha sahabah iku kanu ana sapa fuqaha sahabah iku idza waradat nalikane tumeka alaihim ing atase fuqaha sahabah apa alwaqiatu kedadian iltamasu mongko padha goleki sapa fuqaha hukmaha ing hukume waqiah fi kitabillahi ing dalem kitabullah. Metode yang mereka pakai bagaimana untuk istinbat hukum? Para sahabat itu kalau ada kejadian, maka mereka mencari hukumnya dalam Quran dulu. Cari Qurannya, ayatnya. Ada nggak itu? Tentuannya dalam Quran. Fa'ilam yajidu mangko lamun orang nemu sapa fuqaha sahabah al hukma ing hukum fihi ing dalam kitabullah roja'u mongko podo bali sapa fuqaha sahabah ila sunnati maring sunnah. Kalau mereka tidak menemukan dalam Quran, cek sunnah. Oke. Fa illam yajidu mongko lamun ora nemoni sapa fuqaha sahabah hu ing hukum fi sunnati ing dalam sunnah ijtihadu mongko podo ijtihad sapa fuqaha sahabah. Fi ima ing dalam apa cahayane naungane ya. Barang arafu kang padha ngawaruhi sapa fuqaha sahabah mimma qasidus syariati saking maqasidus syariah. Wamalan barang tumiu kang isyarat ilaihi maring ma apa nususuha pira-pira nase maqasidus syariah. Autusyiru ta isyarat apa nusus. Walam yajidu lan ora padha nemoni sapa fuqaha sahabah usran ing kesulitan fil ijtihadi ing dalem ijtihad. Wala hajatan dan ora kebutuhan litadwini kuwaidihi maring membukukan pira-pira kaidahe ijtihad ya. Waqad sa'adahum lan teman-teman wis membantu hum ing fuqaha sahabah ala zalika ing atase mengkono-mengkono ijtihad apa ma barang kana kang ono apa ma iku indahum ono sandinge sahabah bayane ming zaukin fikhiyin saking rasa zauk itu apa ya kemampuan ya kemampuan fikih zauk fikih iktasabuhu kang padha merkuli sapa fuqaha hu ing zauk fikih min tuli suhbatihim saking suwine oleh ngancani sahabat
lid nabi maring nabi sallallahu alaihi wasallam wa mulazamatihim lan mulazamae sahabat lahu maring nabi wa mamtazu bihi wa malan barang imtazu kang podo apa punya kelebihan ya. Sapa sahabat bihi kelawan ma min hiddati zihni saking landepe pikiran wasafa'in nafsi lan bersihe ati wa jaudatil idraki lan baguse penemu. Jadi tadi metodenya apa para sahabat ketika istinbat hukum? Cek di Quran, cari di Quran hukumnya. Ada nggak? Kalau nggak ada, kembali ke sunnah. Kalau nggak ada di sunnah, bagaimana? Mereka berijtihad. Ijtihadu berijtihad. Fi dha'i arafu min maqasid syariah. Mereka melakukan ijtihad sesuai dengan pengetahuan mereka terhadap maqasid syariah. Tujuan-tujuan syariat. Mereka sudah menguasai itu. Sesuai dengan penguasaan mereka terhadap maqasid syariah. Wa ma tumi'u ilaihi nususuha au tusyiru. Sesuai dengan isyarat-isyarat yang ditunjukkan oleh maqasid syariah atau bahkan ditetapkan oleh walam yajidu usran fil ijtihadi. Mereka nggak ada kesulitan dan ijtihad nggak ada kesulitan dan nggak ada kebutuhan wala hajatan litadwini qawaitihi. Nggak ada kebutuhan untuk mendokumentasikan membukukan qawaid-qawaidnya. Waqad sa'adahum ala dzalika ma kana indahum. Kenapa kok mereka berijtihad dengan mudah? Mereka nggak kesulitan. Mereka terbantu oleh kemampuan mereka yang sudah mereka miliki berupa zauk fikhi. Zauk fikhi itu eh, kalau orang sering melakukan sesuatu maka nggak usah mikir, ya, orang itu bisa langsung tahu sesuatu itu. Ya. Orang yang nikmati kopi misalnya itu hanya dengan mengecap gitu saja dia sudah tahu kualitas kopi A, B, C, D yang paling bagus yang mana. Itu kadang-kadang nggak bisa diteoritiskan, tapi muncul karena pengalaman. Itu namanya zauk. Iktasabuhu, zauk fikih ini mereka dapatkan iktasabuhu min tuli suhbatihi min Nabi karena mereka lama eh, menyertai Nabi, berinteraksi dengan Nabi. Oh, Nabi itu kalau masalahnya seperti ini, Nabi keputusannya seperti ini. Oh, Nabi itu kalau ada peristiwa seperti ini yang dilakukan. Oh, seperti ini yang diucapkan. Saking lamanya mereka bergaul dengan Nabi, dapat kemampuan seperti itu dari Nabi. Jadi terpancarkan dari Nabi kepada pikiran dan hati mereka. Kemampuannya akhirnya muncul. Ya. Wa mamtazu bihi min hiddati dhihni. Selain itu mereka juga dikaruniai kecerdasan yang luar biasa. Orang cerdas itu bisa melihat persoalan dengan lebih jernih, ya, dengan lebih cepat untuk ambil keputusan. Oh, dapat kaidahnya itu langsung nata gitu ya, sehingga apa yang diputuskan itu tidak akan melenceng jauh dari konstitusi syariah. Karena kecerdasan pikiran, karena kebersihan hati, nggak banyak diliputi oleh nafsu, nggak banyak kepentingan yang mengganggu objektivitas mereka, gitu ya. Sehingga hasil keputusannya juga benar, gitu. Oke, wahakada yang qadha, wahakada lan kaya mengkono sak banjure selanjutnya. Ing kondon te apa asu sahabat di masa sahabat walam tutawwan lan ora den bukoke apa itu hadal ilmi kaidah ikilah ilmu wa kadzalika lan kaya mengkon-mengkono lam tutawwan fa'ala agawi sapa tabi'un tabi'un faqad saru mongko padha lumaku sapa tabi'un ala nahji sahabati ing atase metodene sahabat fil istimbati ing dalam istimbat walam yahussulan ora padha ngrasa sapa tabi'un bil hajati kelawan butuh ila tadwini usulid istikhrajil ahkam maling membukukan usul istikhraj ngetokake hukum min adillatiha saking beberapa dalile hukum likurbi ahdihim krana cedhake mangsane tabi'un
min asli nubuwati saking masane kenabian walitafakkuh hihim lan krono oleh tafakuh ya. Pemahamannya tabiun ala sahabati oleh belajar tabiun ala sahabati ingat sahabat wa akhdhihim lan oleh ngalap tabiun al ilma ing ilmu minhum saking sahabat. Nah, begitu juga begitu. Masa sahabat selesai ya berganti ke masa tabiin dan qawaid usul fikih masih belum dikodifikasikan. Para tabiun juga tidak mengkodifikasikan. Kenapa? Mereka masih menggunakan metodenya para sahabat dalam istinbat hukum. Cek di Quran, tidak ada. Cek di sunnah. Di sunnah nggak ada, ijtihad. Kemampuan mereka sudah apa? Ada zauk fikihnya juga. Dari mana dapatnya? Dari para sahabat. Mereka lam yahussu bil hajati ila tadwini usul. Mereka belum merasa butuh mengkodifikasikan usul fikih. Kenapa? Likur bi'uhdihim ahdihim min nubuwah. Karena masa mereka masih dekat dengan masa kenabian. Dan mereka belajar fikih langsung dari sahabat. Mereka mengambil ilmu dari para sahabat. Artinya kemampuan zauk fikih mereka masih terjaga. Kecerdasannya masih tidak jauh berbeda. Kebersihan hati mereka masih terjaga gitu ya. Sehingga masih belum membutuhkan untuk kodifikasi pada usul fikih. Oke. Saya kira itu untuk selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana usul fikih di masa-masa setelah tabi'in. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Malam Sabtu yang akan datang kita lanjutkan dengan pembahasan bagaimana usul fikih di masa setelah tabi'in. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bap- Bapak Nasiruddin, mohon maaf. Ya, Eh, izin bertanya, Bapak. ya, oke, silahkan. Eh, keluar dari materi ya, Bapak ya. Oke, boleh. Untuk mekanisme kajian ini untuk Bafas dan kelas intern itu yang ngatur siapa, Bapak? eh Sebenarnya di Bafas itu kan ada anunya ya, ada pengampunya, ada dosen yang membawahi itu Pak Yoga. Oke. Yang kelas Oke. internasional kita serahkan ke Pak Zumar sebenarnya. Oh, tapi kok semakin ke sini semakin kelas inter Dan itu Fatawa itu, Fatawa itu Bapak Bapak Kosim, Pak. Pak Kosim ya. Oke. Ya, oke, nanti saya koordinasikan dengan Pak Kosim, dengan Pak Yoga, dengan Pak Zumar ya. Oke. Soalnya kelas inter semakin ke sini kayaknya semakin ya Semakin bosan sedikit ya. gitu. Iya, Oke, oke. oke, Ya, nanti saya koordinasikan ya. oke Bapak. Mungkin kalau calling-calling kali Pak Virus juga Oke ya. koordinasi. Ya. Oke. Terima kasih nggih Bapak. Oke, itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ada yang foto nggak tadi? Halo, Aku, udah. tapi gak enak iki. Iya gak apa-apa. Kan sidik yo an, gak usah on cam lah. Iya. Gak apa. Sip sip.
Ya diinfokan iki.